semuanya, jadi dalam dunia penelitian, menemukan hubungan antar variabel adalah kunci penting untuk mengambil kesimpulan. Salah satu alat statistik paling umum untuk ini adalah koefisien korelasi Bayesian. Tapi, apa sebenarnya makna di balik angka R itu? Mari kita belajar bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian korelasi Bayesian. Korelasi Bayesian adalah alat statistik untuk mengukur hubungan antar dua hal yang bisa dihitung, seperti jam belajar dan nilai ujian. Nilainya disebut R dan menunjukkan apakah hubungan itu kuat atau lemah, serta positif atau negatif. Semakin dekat ke +1 atau -1, berarti hubungannya semakin kuat. Tapi ingat ya teman-teman, korelasi bukan berarti satu hal yang menyebabkan hal lain. Saya juga akan menjelaskan cara kerja korelasi Bayesian. Metodenya ini mencoba membuat garis lurus terbaik yang dapat mewakili pola hubungan antar dua variabel. Setelah itu, dihitung seberapa dekat atau jauh titik-titik data asli terhadap garis tersebut. Jadi, semakin dekat titik-titik data ke garis, semakin kuat korelasinya. Dan juga interpretasi nilai R. R sama dengan +1, yaitu hubungannya positif atau sempurna. R sama dengan -1, berarti hubungannya negatif sempurna. R sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan. Sekarang kita bahas tentang bagaimana asumsi pengguna Bayesian. Nah, sebelum menggunakan uji korelasi Bayesian, sangat penting untuk memastikan bahwa data memenuhi beberapa asumsi statistik. Nah, hal ini dilakukan agar hasil analisis korelasi yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya. Korelasi Bayesian digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Berikut ini adalah ada 4 hal asumsi utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, kedua variabel harus diukur pada skala interval atau rasio. Artinya data yang digunakan harus bersifat kuantitatif atau bukan kategorik. Skala interval contohnya suhu atau dalam Celsius, sedangkan skala rasio contohnya berat badan, tinggi badan, usia, atau yang memiliki nilai mutlak. Nah, korelasi Bayesian tidak cocok digunakan untuk data ordinal atau nominal. Nah, yang kedua, ada hubungan linear atau kedua variabel. Nah, hubungan antara dua variabel harus berbentuk garis lurus, jika digambarkan dalam grafik scatter plot. Jika hubungan bersifat non-linear atau melengkung atau tidak konsisten, maka Bayesian tidak akan memberikan hasil yang akurat. Cara memeriksanya adalah dengan membuat scatter plot dari kedua variabel. Nah, yang ketiga, tidak ada outlier yang signifikan. Artinya adalah data yang menyimpang jauh dari pola umum data. Nah, bisa mengganggu hasil korelasi karena dapat memberikan pengaruh yang berlebihan pada nilai korelasi. Sebaiknya identifikasi dan tangani outlier terlebih dahulu sebelum melakukan uji Bayesian. Nah, yang keempat, data harus terdistribusi secara normal. Nah, artinya data dari kedua variabel idealnya mengikuti distribusi normal atau berbentuk lonceng. Hal ini terutama penting jika uji signifikan atau uji P atau value dari korelasi Bayesian digunakan. Nah, distribusi normal bisa diprediksi menggunakan uji normalitas seperti Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Smirnov, atau dengan melihat histogram dan Q-dot. Nah, kesimpulannya, jika keempat asumsi ini terpenuhi, maka korelasi Bayesian bisa digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Jika tidak terpenuhi, maka lebih baik menggunakan metode lain seperti korelasi Spearman atau untuk data ordinal atau tidak berdistribusi. Saya akan menjelaskan contoh studi kasus. Contoh kasus, tabel berikut adalah sampel data, tabungan dan pendapatan 10 karyawan swasta. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan besar tabungan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan swasta. Taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Tabel ini digunakan untuk menyusun data dan menghitung komponen-komponen yang dibutuhkan untuk rumus korelasi. Sini analisis datanya kolom N menunjukkan nomor urut data responden atau karyawan dan 1-10 data. Kolom XI disebut dengan tabungan merupakan data jumlah tabungan masing-masing karyawan swasta. Kolom YI atau pendapatan merupakan data jumlah pendapatan masing-masing karyawan. Kolom XI kuadrat, X-nya dikuadratkan, setiap nilai tabungan XI dikuadratkan. Kolom YI kuadrat, Y-nya dikuadratkan, setiap nilai pendapatan Y-nya dikuadratkan. Kolom XI dikali YI perkalian X dan Y, setiap nilai tabungan dikalikan dengan pendapatan.
sigmanya, sigma 70 jumlah seluruh tabung, sigma Y sama dengan 571 adalah jumlah seluruh pendapatan, sigma X kuadrat sama dengan 546 adalah jumlah semua kuadrat tabungan, sigma Y kuadrat sama dengan 38.161 adalah jumlah semua kuadrat pendapatan. Sedangkan sigma XY adalah 4.544 adalah jumlah hasil perkalian X dan Y. Lalu rumusnya yaitu R sama dengan N dikali jumlah XY dikurangi jumlah X kali jumlah Y dibagi akar dari N kali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X kuadrat dikali dengan N kali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y kuadrat. Langkah pertama, masukkan nilai-nilai dari tabel N sama dengan 10. 10 adalah jumlah data. Sigma XY sama dengan 4.544. Sigma XY sama dengan 70. Sigma YI sama dengan 571. Sigma X kuadrat sama dengan 546. Dan sigma Y kuadrat sama dengan 38.161. Langkah keduanya yaitu substitusikan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu R sama dengan 10 kali jumlah XY yaitu 4.544 dikurangi 70 kali 571 dibagi dengan akar dari 10 kali jumlah X kuadrat yaitu 546 dikurangi 70 kuadrat dikali 10 kali jumlah Y kuadrat 38.161 dikurangi 571 kuadrat. Jadi sekarang perhitungan pembilang. Hitung bagian atas rumus itu adalah pembilang, yaitu 10 kali 4.544 hasilnya 45.440. 70 kali 571 hasilnya 39.970. Baru kurangin 45.440 dikurang dengan 39.970. Hasilnya 5.470. Lalu sekarang kita hitung bagian bawah atau dengan sebutan penyebut yang ada dalam kuadrat. Bagian kiri dalam kurung siku pertama 10 kali 546 hasilnya 5.460. 70 kuadrat hasilnya 4.900. Lalu kurangi 5.460 dengan 4.900 hasilnya 560. Bagian kanan dalam kurung siku kedua 10 kali 39.970. Lalu bagian kanan dalam kurung siku kedua 10 kali 38.161 hasilnya 38.100. Bagian kanan dalam kurung siku kedua 10 kali 38.161 hasilnya 38.160. Baru 571 kuadrat hasilnya 326.041. Baru kurangi 38.160 dikurang 326.041. Hasilnya 26.041. Baru kurangi 38.160 dikurang 326.041. Hasilnya 555.069. Lalu setelah itu perkalian bawah akar. 560 dikalikan dengan hasil dua kurung siku di bawah yaitu 555.069
5.069. Hasilnya 31.118.640. Angka ini tidak langsung ditampilkan, tapi ini hasil dari 560 dikalikan dengan 555,69. Lalu, ambil akar dari kuadrat dari perkalian tersebut. Dari akar 31.118.640 adalah 5.578,4. Pembagian hasil akhir. Pembagian hasil akhir 5.470 dibagi 5.578,4 hasilnya 0,981. Hasil akhir nilai R adalah 0,981. Baru sekarang kita masuk pengujian hipotesis. Yang pertama, nilai T hitung. T sama dengan R akar N dikurang 2 per akar T dikurang R kuadrat. T sama dengan 0,981 akar 10 dikurang 2 sama dengan akar 1 dikurang 0,962 sama dengan 14,233. Nilai T tabel. T tabelnya 1 sama dengan alfa sama dengan 1 dikurang 0,05, N dikurang 2 sama dengan 0,95 bagi 8 sama dengan 1,88. Lalu sekarang kesimpulannya, oleh karena T hitung 14,233 kurang dari T tabel 1,86, maka H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan besarnya tabungan karyawan swasta.